Shalom dan selamat pagi buat semua yang live streaming pada pagi ini. Apa kabar Anda di rumah? Luar biasa? Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan beri tepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Saat pagi ini mari saya mengajak setiap kita yang live di streaming di rumah. Mari tinggalkan kopimu dulu. Mari tinggalkan sarapanmu dulu, kita nyembah Tuhan. Boleh saudara? Mari kita nyembah Tuhan dan memuji Tuhan di saat pagi hari ini. Kita percaya seperti lagu ini berkata, ku sembah kau dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Saudara, terima kasih Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang haus dan kerinduan datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kira mana kasih, kira pada kara bara bara pada kara mana kasih, kira mana kara bara bara kura pada kasih, kira mana kara pada kara muna kara bara 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 bara. Kami sembah nama-Mu Tuhan, dengan sebuah kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Hari ini kami Tuhan, kira mana kasih, kira mana kara bara 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 kura mana kasih, kira mana kara bara 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 kura mana kasih, kira mana kara bara 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 kura pada kasih, kira mana kara bara 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 kura mana kasih, kira mana kara bara 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 bara. Lord, we worship you, we worship you, Lord, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you, Lord, we worship
Pagi ini Tuhan, mari Kau Tuhan urapi anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi mereka dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi dengan mereka dengan roh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati yang diresponi, hati yang menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berkatakan, turun, minyak yang baru, Kau turunkan dalam hidup mereka Tuhan. Kau Allah yang besar, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan nama berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah Tuhan. Ada Mazmur berkata Tuhan, minyak anggur seperti harum Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hamba percaya Tuhan. Tuhan biar firman-Mu terus berbicara dalam hati mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang berbicara dalam hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang baru Tuhan, minyak yang baru Kau turunkan dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang merespon dengan hati yang benar, hati yang mau merindukan sesuatu yang baru terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Baik keluarga mereka, baik anak-anak mereka, baik bisnis usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah bekerja, Engkau bekerja Tuhan. Engkau bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan tempat ini Tuhan, pujian penyembahan-Mu Tuhan, baik firman-Mu Tuhan, urapan-Mu turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami merasakan kebangkitan mulai terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berkata Tuhan, kami mau maju terus. Kami mau tidak pantang menyerah, tetapi kami mau melihat Engkau yang bekerja di dalam segala hal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan, amin. Kita percaya kita semua adalah umat pilihan Allah. Amin. Amin, amin, amin. Kita dipanggil untuk menggenapi firman-Nya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilan-Nya untuk menyamai firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari
akan bangkit gereja Tuhan sekarang juga. Siapa yang saya ajak semua yang live di rumah, mari kita menyanyi berpuji Tuhan sama-sama dengan anak-anak Anda juga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, hey, rambut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, mari katakan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan, mari yang katakan, kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, hey, maju berperang, umat pemenang, hey, rambut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rambut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rambut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Kita percaya, mari kita berperang untuk umat kita, umat pilihan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita menerima setiap benih firman yang ditabur pada pagi ini. Kita percaya apapun yang hamba Tuhan sampaikan dan yang Tuhan sudah taruh di hatinya, mari kita respon dengan hati yang benar dan punya hati kerendahan hati dan punya hati yang lemah lembut untuk menerima firman Tuhan. Lagu ini berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Mari kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Benar Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
karyamu. Ku berikan di hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari angkat tanganmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saudara katakan dengan iman. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, bersamaku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami menggenapi firman-Mu. Bahkan mampukan kami menggenapi firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Bahkan setiap umat-Mu, hidup mereka akan jadi bukti kebesaran-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Sekalipun kami terbatas, kami tidak berjumpa secara fisik Tuhan, tapi kami berjumpa di dalam roh. Kami satu di dalam roh. Biar anugerah-Mu itu yang membangkitkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, berikan hati kami Tuhan, hati yang subur, seperti tanah yang begitu subur dan ditanami jatuh benih, sehingga benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Hamba berdoa Tuhan, Engkau gemburkan hati kami hari ini. Engkau berkati bahkan setiap umat-Mu yang sedang live atau nanti yang akan mengikuti ibadah CFT ini. Biar anugerah Tuhan akan membangkitkan, membangunkan iman setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang Immanuel. Engkau menyertai kami Tuhan. Bahkan Engkau gembala kami yang baik.
Bahkan di saat kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu, dan kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saya ucapkan shalom untuk semua sahabat Tuhan, Anda jemaat CST atau Anda bukan jemaat, tapi kita semua satu saudara di dalam Tuhan. Amin, saudara. Pagi hari ini sebuah anugerah untuk kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jika engkau ada di rumah atau dimanapun kau berada, dan jika engkau ada peluang, ada momen yang baik, coba perkatakan dengan kuat dengan hati dan imanmu. Katakan, aku anak raja, aku berkemenangan, aku diberkati, dan aku pasti menjadi pewaris kerajaan sorga. Ada amin. Saudara, pagi hari ini sekali lagi saya mengucapkan selamat berjoin untuk Anda bergabung di dalam ibadah CST. Dan saya berdoa agar setiap kita tetap kuat di dalam Tuhan apapun itu. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berdoa agar setiap kita dibangkitkan. Karena apa, saudara? Karena kita melewati sebuah masa yang sangat tidak mudah, ya. Sekali lagi kita masuk dalam tahun 2020, sebuah perubahan terjadi di segala banyak bahagian, betul? Dan tajuk pagi ini kiranya saudara benar-benar jadikan ini rema, yaitu apa? Keep moving forward. Haleluya. Keep moving forward. Tetap bergerak maju. Apapun kondisimu, tetap maju. Tetap maju. Jangan berhenti. Katakan amin. Saudara yang terkasih, sekali lagi kita di Malaysia, kita memasuki sebuah masa PKPB yang ketiga, ya saudara. Ada banyak orang bahkan ketika kita mendengar setiap menunggu 2 minggu sekali sebuah announcement, apakah kita lanjut atau tidak, ada banyak hati juga risau. Sebab apa? Karena saya percaya ketika kita masuk PKPB yang ketiga, ada banyak orang banyak depresi. Betul saudara, banyak depresi, banyak tertekan. Ditambah juga ketika bisnis, keuangan mulai menurun, kondisi kesehatan kita menurun, kebebasan kita bahkan sangat-sangat terbatas, ya. Kita terhad, kita tidak bisa dengan senang keluar masuk seperti dulu, ya. Bahkan itu impactnya di apa? Sukacita kita menurun, hubungan kita mungkin dengan sesama kita mulai menurun, dan impactnya apa? Kasih kita mulai menurun. Nah, saudara, ketika kita menyadari dan ketika kita memang kenyataannya sepertinya segala sesuatu menurun, ya, itu sekali lagi sangat-sangat bisa, sangat mudah membuat kita lemah, membuat saudara bahkan tidak bersemangat, ya. Kita tidak berdaya, bahkan akhirnya kita dengan mudah bisa berkata, I won't give up, saya mau menyerah. Namun pagi hari ini saya mendorong untuk setiap kita, mari ingat kembali bahwa engkau dan saya, kita adalah anak Allah. Ada amin saudara? Kita adalah anak Allah. Kita tidak boleh menyerah. Bahkan saya mau berkata, kita jangan sampai kalah. Katakan amin, amin, amin. Yes. Kalau kau duduk bersama dengan keluargamu, bagi tahu kanan dan kiri, ingatkan mereka, jangan menyerah. Amin, saudara. Nah, kalau kita bisa, ya, untuk tidak menyerah, pasti saya percaya ada cara, ada langkah, ada kunci yang kita harus lakukan. Ya, kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi kita harus usahakan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa tetap maju di dalam Kristus sekalipun secara kenyataan kondisi di sekitar kita sepertinya menurun? Tapi bagaimana kita bukan ikut turun, tetapi kita malah makin naik. Kita akan makin maju, kita malah makin maju dan terus maju. Nah, saya mau bagikan buat kita. Yang pertama, kunci pertama, saya rindu saudara catat di dalam roh hatimu, kalau perlu di bukumu, dalam pikiranmu. Kalau kita mau tetap maju, kalau kita tetap mau keep moving forward, kalau kita tetap tidak mau berhenti, nomor satu ini paling penting,
kita harus apa? Memiliki roh yang menyala-nyala. Katakan amin. Yes. Saudara, Anda dan saya harus punya roh yang menyala-nyala. Dan ini bukan sebuah pilihan, saudara, untuk saya mau atau tidak. No. Kalau Anda mau menang, jelas Anda harus membuat keputusan. Ini sebuah keputusan bahwa tiap saat engkau dan saya harus punya roh itu menyala-nyala. Hari ini coba cek kondisi saudara, ya. Kita memasuki bulan November, tahun 2020 hampir habis, hampir. Apakah hari ini, sampai hari ini, rohmu ditemukan tetap menyala-nyala? Atau rohmu sudah pudar? Bahkan orang berkata, redup pastor. Nah, saudara, mari perhatikan. Kita akan baca dari Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada amin? Saudara, ini pesan Paulus kepada jemaat di Roma hari itu. Paulus berkata, jangan, ini perintah, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, betapa penting untuk kita jaga roh menyala-nyala. Ada amin, saudara? Katakan buat jiwamu, betapa penting aku harus jaga rohku tetap menyala-nyala. Saudara, perhatikan salah satu tanda, ini salah satu tanda ya. Ketika saudara tidak ada gairah ya untuk beribadah, apalagi saya mau berkata, sekarang kita banyak melewati ibadah, yaitu apa? Banyak gereja melakukan online, melakukan live. Ya saudara, kalau kita mau dibilang mengenai takut Tuhan, itu betul-betul diuji hari-hari ini. Apakah kita masih bisa ikut ibadah? Apakah kita masih punya kemauan, rindu untuk beribadah? Atau kita lebih memilih untuk santai? Kita lebih memilih untuk tidur? Kita lebih memilih mungkin ya saudara, perhatikan, karena kita kebanyakan memakai media, kita banyak memakai gadget, kita bisa dengan senang scroll. Ya, saya malas tengok dalam hal ibadah khotbah, memboringkan. Saya mau tengok movie. Saudara, itu pilihan di tangan saudara. Tapi saya mau berkata, jika engkau sudah tidak ada lagi gairah untuk ibadah, engkau tidak ada semangat untuk berdoa, menyembah, aduh lamanya tengok masa ya, haleluya, aduh udah, itu yang namanya 1 detik itu sudah semacam 1 jam, aduh lama sekali, penat ini segala sesuatu. Saudara, saya mau berkata, mari cek. Kalau engkau sudah tak ada semangat bersekutu dengan Tuhan, tidak ada semangat bahkan ingat saudara-saudara seiman, saudara, itu seperti warning. Ya, itu merupakan lampu isyarat. Saudara harus bangkit dan lakukan sesuatu. Ada amin, saudara? Jangan engkau diam dan membiarkan kemalasan, kedagingan kita menguasai hidup kita. Engkau harus buat keputusan hari ini, segera. Ada amin? Nah, sekarang saya rindu untuk membawa kita, bagaimana kita menjaga api kita menyala-nyala. Sebab sekali lagi, kalau kita mau terus maju, saudara, saya mau berkata, rohmu gak menyala, engkau gak akan bisa maju. Engkau dipus-pus pun, kalau di dalammu itu tidak ada sesuatu yang ya, atau ya bahasanya dia tidak ada yang membangun, tidak ada sesuatu yang berkobar, sangat-sangat susah untuk Anda boleh maju. Nah, bagaimana kita bisa menjaga? Nomor 1, bagaimana kita menjaga api kita tetap menyala? Nomor 1, jaga kasihmu mula-mula dengan Tuhan. Saudara, ini perkara penting, jaga kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Dengan cinta yang menyala-nyala, maka roh kita juga akan menyala-nyala. Ada amin. Jadi jaga cintamu dengan Tuhan. Nah, mari kita perhatikan dan buka
dari Alkitab Wahyu pasal yang kedua. Mari buka Alkitab saudara di kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Alkitab berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dikatakan kelebihannya apalagi, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Banyak kelebihan jemaat Efesus. Tapi saudara, ayat 4 itu teguran yang serius. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya. Saudara perhatikan, kasih mula-mula kita dengan Tuhan sudah berkurang. Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wow saudara, Tuhan berkata hari itu kepada jemaat Efesus, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Wow. Saudara, siapa yang hari-hari ini engkau rasa kasihmu pada Yesus mulai berkurang? Ini sebuah seruan. Saya juga ketika saya persiapkan ini, saya banyak cek diri saya. Ini seruan hari-hari ini agar kita apa? Kembali lagi. Ada amin saudara? Mari kembali lagi, seruan Tuhan kepada jemaat Efesus. Saudara perhatikan ayat 5. Dikatakan, sebab itu padahal jemaat Efesus Tuhan memuji, engkau sudah sabar, engkau sudah baik menderita, engkau sudah bla 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 mengenal Tuhan. Tapi Tuhan berkata itu gak cukup. Tuhan berkata apa? Engkau sudah jatuh dalam. Kenapa? Karena gak ada kasih mula-mula. Wow. Saudara yang terkasih, mari, ayat 5 itu solusinya. Kalau hari ini kasihmu mulai pudar kepada Tuhan, engkau melakukan segala sesuatu sudah mulai katakan boring, ya. Berdoa seperti boring, menyembah itu boring. Kenapa? Karena seperti kita lakukan rutinitas biasa saja. Baca firman juga boring, gak ada gairah. Saya mau berkata, ayat 5 itu Tuhan berikan nasihat buat jemaat Efesus, dan saya percaya untuk kita. Tuhan berkata apa? Kata, lakukanlah lagi apa yang semula. Saudara, dikatakan lakukanlah lagi apa yang semula. Jadi dulu saudara pernah, ketika engkau menginjil, ketika engkau berdoa, engkau menyembah, engkau baca firman, engkau melayani Tuhan, wow, engkau melakukan dengan cinta kepada Tuhan. Tetapi saya tidak tahu, mungkin ya perjalanan iman kita, saudara mungkin dihadapkan dengan kecewa, saudara mungkin dihadapkan dengan kepahitan, saudara mungkin dihadapkan dengan tersinggung, ya, luka, sehingga tanpa engkau sadari kasihmu mula-mula pudar. Tapi saudara yang terkasih, izinkan saya mendorong saudara hari ini. Tuhan berkata, lakukanlah lagi. Ada amin saudara? Lakukanlah lagi seperti yang semula engkau lakukan. Mungkin dahulu saudara sekali lagi engkau rajin melayani. Wow, pagi sampai malam, ya. Bahkan lepas kerja engkau sangat-sangat rindu harus ikut pelayanan. Oh, bagi saya itu wow, kumpulkan upah. Aku cinta Tuhan. Wow, saudara, ada baca firman dengan gairah, ada menyembah. Wow, saya mau berkata, lakukan lagi. Ada amin saudara. Anda yang mungkin sudah lama tidak melayani Tuhan, Anda yang sudah lama tidak pakai
pakai karunia yang Tuhan beri. Saya mau berkata, selagi ada waktu, selagi ada peluang, selagi ada yang namanya kesempatan Tuhan beri, mari lakukan lagi. Saudara, jika tidak, akibatnya ada. Alkitab berkata dengan jelas, jika tidak, maka Tuhan akan ambil kaki Dian dalam hidupmu. Kaki Dian berbicara apa? Kaki Dian berbicara atau lambang kehadiran Tuhan. Bila kaki Dian diambil dalam hidupmu, wow, saya mau berkata saudara, mengerikan. Tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu sama dengan apa? Hidup tapi mati. Ya, hidup, tubuh saja hidup, tetapi rohmu sudah mati. Mengerikan. Engkau tidak bisa merasakan Tuhan hadir, gak bisa rasakan. Saudara, kalau Anda mengingat kejadian bagaimana hari itu Tuhan memilih Saul menjadi raja pertama di Israel, itu luar biasa. Ya, Saul dari pribadi kaum yang mungkin biasa saja, tapi Tuhan pilih dia. Tetapi di saat Tuhan pilih dia, Tuhan kasih dia kepercayaan, Tuhan bawa dia naik, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, tanpa Saul sadari, dia gak jaga hati. Saudara, seringkali kita bisa kehilangan hadirat Tuhan kalau kita tidak jaga hati. Saul mulai sombong, ya, bahkan dia tidak menghormati Nabi Samuel sebagai otoritas hamba Tuhan, nabi Tuhan yang Tuhan pakai. Dia bahkan berani melawan Nabi Samuel. Dan saudara, hari itu yang harusnya apa yang tugas imam tidak boleh raja lakukan, tetapi Saul lakukan. Dia merasa, saya kan raja, saya berhak. Tanpa dia sadari, dia mulai membusungkan dada. Alkitab berkata, dia sombong. Alkitab menjelaskan bagaimana awal kejatuhan Saul, yaitu apa? Ketika hadirat Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Alkitab berkata ketika roh Allah diambil dari hidupnya, Saul menjadi pribadi mulai detik itu bukan malah naik, tapi mulai turun dan habis. Bahkan saudara perhatikan, ada satu kisah di mana Saul, karena hadirat Tuhan sudah tidak di dalam hidupnya, dia mulai pergi ke tenung. Bahasanya yaitu apa? Pergi ke Bomon. Cari yang namanya hikmah. Besok perang, aku harus pergi atau tidak? Dan Tuhan diam. Saudara, mari jaga kaki Dian dalam hidup. Mari jaga hadirat Tuhan dalam hidup. Kalau hari ini engkau masih bisa dengar suara Tuhan, itu anugerah. Ada amin, saudara? Jika hari ini engkau masih bisa menyembah dan engkau rasakan atmosfer sorgawi, itu anugerah. Engkau masih diberikan kelayakan mencicipi hadirat kerajaan sorga yang 0,00% sebetulnya kita rasakan, itu anugerah. Mari jaga kasih mula-mula kita. Ada amin? Ada amin? Yes. Katakan di hatimu, dimanapun kau berada, Tuhan, mampukan aku jaga kasih mula-mulaku kepada Tuhan. Ya saudara, ya mari belajar, ungkapkan cintamu. Kalau kau sudah jatuh, katakan kalau perlu ya saudara, Tuhan tarik aku, tarik. Ya kan, kita ini masih manusia daging, kita ini kadang-kadang paling suka jalan serong. Ya, harusnya kita go straight, lurus. Karena apa? Kita macam domba. Saudara tahu domba? Ketika domba itu dia tidak tahu jalan, dia boleh ke kanan, ikut kambing atau ikut sesiapa. Tapi disitulah kekuatan dan hikmat gembala. Perlu yang namanya tongkat. Jadi Anda kalau Anda dengar, rasakan, alami tongkat Tuhan, gitu ya, Anda harus bersyukur. Ada amin. Karena Tuhan mau membimbing saudara ke jalan yang benar. Nah saudara, kunci pertama, bagaimana roh kita agar tetap menyala? Jaga kasih mula-mula kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana menjaga agar roh kita tetap menyala-nyala.
Nomor 2 ini juga sangat penting, yaitu apa? Jaga kekudusan dan buang dosa. Sekali lagi saya serukan, jaga kekudusan dan buang dosa. Saudara, mari buka Alkitab dalam Imamat pasal 6. Imamat pasal 6 ayat 10 hingga 13 berkata, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Ayat 12 berkata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Perhatikan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudara, dikatakan jauhilah abu dari mezbah. Itu berbicara hari itu tugas imam, ya, sebagai orang imam. Imam itu saudara orang pilihan, orang yang bukan sembarangan. Ini orang-orang dikhususkan. Dan itu berbicara apa? Jauhilah abu dari mezbah setelah pembakaran. Artinya hidup kita juga harus terjaga. Perjalanan imanmu, pengikutanmu dengan Tuhan, ya, sekalipun kita diberi kejaminan keselamatan, jangan lupa bahwa satu kali kalau kita lupa bahwa kita harus usahakan keselamatan kita, jaga keselamatan kita, tapi kita lupa, kita santai. Saya sudah terima Yesus. Seberapa banyak ada sekali lagi saya mau ingatkan, hati-hati hari-hari ini. Ada beberapa pengajaran yang mulai keluar kemana-mana. Dikatakan ada satu pengajaran, sekali terima Yesus langsung bisa masuk surga, sekalipun kau berbuat dosa. Saudara, hati-hati. Saya mau berkata, itu tidak sesuai Alkitab. Itu tidak Alkitabiah. Karena Alkitab berkata, ketika kau terima Yesus, hari itu, di mana hari itu kau terima Yesus, yes, benar, namamu tercatat di kitab kehidupan. Tapi kalau engkau, ingat, diberi umur panjang, diberi kesempatan untuk hidup, maka umur kesempatan hidupmu engkau harus apa? Mengerjakan keselamatan. Sehingga ingat saudara, ending itu yang menentukan. Di saat ending, apakah engkau akhiri dengan baik atau tidak? Seperti Paulus berkata, aku akhiri pertandinganku dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita? Saya mendorong, ketika kita mau akhiri pertandingan kita dengan baik, jaga kekudusan. Amin, saudara. Ini hal yang sangat mahal. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Kalau kau duduk dengan suami istrimu, katakan, sayang, jaga kekudusan. Ada amin? Anda muda-mudi, dimanapun kau berada, mari perkatakan, katakan, jaga kekudusan. Amin, saudara. Jaga kekudusan sangat penting. Engkau mau rohmu menyala-nyala, jaga kekudusan. Ketika hari itu si Daud, saudara, dia sempat berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Daud sadar dosanya membuat hambatan dia berhubungan dengan Allah. Sehingga apa yang Daud lakukan? Dia cepat bertobat. Dia buang dosanya. Dia minta ampun ke Tuhan. Agar apa? Dia tetap punya roh menyala-nyala. Nah, mari kita buka dalam Galatia pasal kelima. Galatia 5 ayat 19 hingga 21 ya. Ini berbicara perbuatan daging. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Dan friend-friend yang di dalamnya ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, perhatikan saudara, ini warning, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Jadi sekalipun engkau Kristen, sekalipun engkau pernah terima Yesus secara pribadi, kalau engkau tidak jaga kekudusan, engkau tidak buang semua tabiat dosamu, saudara, yang saya khawatirkan adalah kata terakhir tadi, dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, pewaris kerajaan Allah, izinkan saya mendorong hari ini, mari pilih tetap berani jaga kekudusan. Ada amin. Hidup beza dari dunia. Galatia 5 sekali lagi Tuhan mengingatkan, buang nak, sampah-sampah yang kotor darah hidupmu, buang. Ada amin saudara. Agar apa? Roh Kudus tinggal menyala-nyala bekerja dalam hidupmu. Ingat, Roh Kudus pribadi paling tidak suka tinggal di tempat yang kotor ya. Dia mau rumahnya bersih. Ada di antara saudara punya rumah itu paling suka tidur dengan sampah? Saya percaya tak ada ya. Engkau pasti dengan otomatis sampah sedikit pun ya, engkau usahakan dibersihkan. Nah, itulah pribadi Roh Kudus. Semakin kau dibawa Tuhan, dekat dengan Dia, saya mau berkata, mungkin engkau tidak mengubah tabiat. Karena apa? Engkau sudah lulus. Tetapi berjalan dengan Tuhan, kita akan banyak diproses. Pikiran diproses, ya, hati diproses. Supaya apa? Kita seiring dengan Tuhan. Amin, saudara. Sekarang kita akan masuk. Yang pertama, bagaimana kita tetap moving forward, bagaimana kita tetap terus maju, jaga roh menyala-nyala. Tapi yang kedua, jangan lupa, yang kedua, yang terakhir, dari yang sangat terakhir, belum terakhir saudara ya, tapi ini yang kunci kedua. Hanya 2 kunci hari ini. Kunci kedua yaitu apa? Pegang kuat janji Tuhan. Anda mau terus maju? Pegang kuat janji Tuhan. Mari ucapkan bersama dengan saya, pegang kuat janji Tuhan. Engkau mau sampai kita berjumpa di sorga? Engkau mau sampai punya yang namanya menduduki, mendiami, menikmati rumahmu di sorga? Pegang kuat janji Tuhan. Saat kita ada di bumi, badai topan pasti berlalu. Tapi saya mau berkata, pegang. Tapi bukan pegang yang sangat pelan-pelan dan sayang-sayang rapuh. Pegang itu kuat saudara, ada amin. Pegang kuat janji Tuhan. Gak usah peduli dengan orang lain. Pegang kuat janji Tuhan, amin. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, kondisi apapun yang kau lewati, pegang janji Tuhan. Tuhan kalau sudah berjanji, Mazmur 12 ayat yang ke-6 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Wow. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu murni saudara. Kalau engkau dapat janji Tuhan, bahkan sekali lagi saudara perhatikan ya, kenapa Alkitab kita ya itu ada 2 perjanjian. Katakan kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena memang Alkitab, firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita itu perjanjian. Jadi kalau Anda tidak mau hidup dalam perjanjian, itu sama dengan apa? Anda itu destininya orang kaya, tapi nggak pernah pakai kekayaanmu. Engkau nggak pernah menikmati, haleluya. Ya, ada satu ilustrasi saudara, tiba-tiba saya teringat ya.
yaitu seorang muda. Satu kali dia itu punya keluarga. Hari itu keluarganya, khususnya ayahnya, seorang yang tidak pernah bagi tahu anaknya bahwa bapaknya itu, ayahnya, mengumpulkan banyak warisan untuk anaknya. Karena apa? Ayahnya sangat humble. Tapi ayahnya itu diam-diam sayang kepada anaknya. Dia itu sediakan warisan besar, ya. Ada banyak rumah, kereta mewah, dan semua harta untuk anaknya. Karena dia hanya ada anak satu. Satu ketika sang ayah ini selalu pulang ke rumah dengan kehidupan yang sederhana. Pakai baju sederhana, dan anaknya hanya tahu bapaknya bekerja dengan orang. Singkat cerita, saudara, pada ulang tahun hari di mana anaknya berulang tahun, sang ayah memberikan satu hadiah. Hadiah itu sebuah box yang ayahnya berkata, di saat nanti engkau ulang tahun, birthday, engkau baru boleh buka, ya. Dan sang anak menantikan hari ulang tahunnya, karena box itu waktu dia birthday dia letak di atas satu kabel lah, ya. Dia tunggu-tunggu bilalah tarik dia birthday. Sampai satu ketika sebelum satu hari dia birthday, saudara, ada eksiden yang terjadi dan menimpa sang ayah. Dan ayahnya dalam hitungan sangat cepat, ya, seketika, karena eksiden itu begitu teruk sehingga ayahnya meninggal. Sang anak begitu sedih luar biasa. Dia ingat pesan ayahnya, jangan buka sebelum hari ulang tahunmu. Nah, saudara, the next day tibalah hari di mana dia berulang tahun. Dia begitu tidak sabar untuk membuka apa box hadiah dari ayahnya. Saat dia membuka, saudara, hadiah itu ternyata yang ditemukan yaitu apa? Alkitab. Dan ketika dia lihat Alkitab, dia begitu kecewa. Oh, dia ingat yang namanya hadiah apalah, mungkin games ya, mungkin handphone lah, iPad lah, atau apa. Oh, dia begitu kecewa. Dia berkata, ayahku ini ternyata gak sayang padaku. Saudara, kemudian dia mulai melewati kehidupan tanpa seorang ayah, ya. Mulai hidupnya semakin membesar, dia juga harus independen. Tetapi karena dia malas belajar, malas bekerja, dia menjadi miskin. Sampai satu kali dia begitu miskin dan kelaparan. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Saat ayahnya meninggal dan saat dia miskin, itu kurang lebih masa sekitar 17 tahun, ya. Waktu dia ditinggalkan ayahnya sampai dia begitu jatuh miskin, dia itu melewati masa sukar 17 tahun. Dalam masa 17 tahun dia hanya komplain. Dia hanya banyak bersungut. Dia tidak pernah ingat kebaikan ayahnya. Yang diingat adalah apa? Ulang tahun kok hanya dikasih Alkitab. Dia meremehkan semua yang ayahnya kerjakan. Sampai di saat umur 17 tahun, tergeraklah hatinya. Ada suara menggegar di dalam hatinya berkata, coba buka Alkitabmu. Engkau sudah lama tidak pernah baca Alkitab. Dan saudara tahu apa sang muda ini lakukan? Ketika genap hari itu, 17 tahun dia hidup sengsara, tidak ada ayah. Dan hari itu dia buka Alkitab. Pertama kali dia buka, pertama kali dia shock, saudara. Kenapa? Karena saat dia buka, ternyata di dalam Alkitab ada sebuah surat. Dan saudara tahu apa surat itu? Surat itu berkata, pergilah ke lawyer yang bernama si A, dan kau boleh sign, karena engkau akan terima warisan yang besar. Aku tinggalkan untukmu. Wah, hari itu dia menangis dengan kuat. Dia kecewa. Dia merasa dirinya begitu sangat-sangat tak berguna. Dia berpikir, kenapa 17 tahun aku harus hidup sengsara? Padahal aku sebetulnya anak orang kaya. Haleluya. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan saudara? Beranikah engkau hidup dan pegang janji Tuhan? Ingat, engkau dan saya dilahirkan, destiny kita mewarisi kerajaan surga. Ada amin. Jadi jangan pernah engkau hidup oleh karena apa yang kau lihat hari ini. Mari buka Alkitabmu. Berapa tahun engkau tidak pernah baca Alkitab?
Pastor, saya punya Alkitab. Bukanlah, dalam buku It's Okay, apapun itu. Adakah engkau makan firman? Adakah engkau pegang janji Tuhan? Adakah engkau terus perkatakan janji-janji Tuhan? Pemazmur berkata, janji Tuhan seperti janji yang murni, yang dibagaikan perak yang teruji. Ada amin, saudara? Mazmur 18 ayat 30 bahkan dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Haleluya. Ya, di antara saudara mungkin hari-hari ini mempertanyakan hidupmu. Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini? Ya, saudara, saya ingat waktu saya kecil ada satu kartun saya suka hari itu, ada Doraemon ya. Doraemon itu kartun dari Jepun. Itu ada lagu, kenapa ku begini, kenapa ku begitu. Jadi seringkali kita manusia suka bertanya, betul? Kenapa ini, kenapa begitu? Padahal kita berkata apa? Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Anda mau berlindung kepadanya? Anda akan menikmati janji Tuhan dan Anda akan sangat kagum. Lagu tadi kita waktu memulakan ibadah ya, dikatakan ku kagum, ku terpesona akan Tuhan. Saudara, seperti anak tadi, waktu dia baru buka Alkitab dan dia baru temukan ternyata di dalam Alkitab itulah hadiah yang sesungguhnya. Sang ayah hanya memakai Alkitab untuk apa? Untuk menyadarkan dia. Jangan cari berkat dulu, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua itu ditambahkan. Tapi ketika dia lihat Alkitab, dia udah kecewa duluan. Haleluya. Ya, saudara, mari temukan rahasia berkat, kelimpahan yang namanya janji Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Sekarang kita akan belajar. Orang-orang yang punya atau yang namanya hidup memegang janji Tuhan, saya percaya ini orang-orang yang punya karakter yang spesial. Ya, bagaimana karakter orang yang hidup dalam janji Tuhan? Kalau Anda pegang janji Tuhan, Anda harus hidupi karakter seperti apa? Nah, dalam Roma tadi 12 ayat 22 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, kata janganlah itu berbicara larangan, ya, sebuah perintah. Kerajinan berbicara yaitu kerajinan, ketekunan, kesungguhan, ya, bahkan di dalamnya ada ketabahan. Nah, kendor jelas itu berbicara malah. Ya, jangan malas, jangan lesu, jangan mundur. Jadi ketika kita hidup di dalam janji Tuhan, saya mau berkata, kita harus punya karakter ilahi. Dan saya harus rangkum pagi ini. Saya pakai kata 5T. Ya, saudara ingat jari saudara, saudara counting. Apa 5T itu, Pastor? Tetap tabah, tetap sabar, tetap tekun, tetap rajin, dan tetap percaya. Amin. Kalau engkau mau pegang janji Tuhan, Anda harus menjadi pribadi yang tetap tabah. Amin, saudara. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus 5 ayat 1-6 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Kemah itu berbicara hidup. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Betul nggak, saudara? Ada di antara saudara nggak pernah mengeluh? Anda itu excellent, ya. Saya pernah mengeluh dan saya juga bertobat, ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh. Perhatikan, ini roh besar, yaitu roh Allah, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 6, perhatikan. Maka oleh karena itu, perhatikan, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan.
Saudara, tabah itu perlu. Anda harus tabah ketika Anda pegang janji Tuhan. Ada amin, saudara? Ketika engkau sudah pegang janji Tuhan, tapi di alam nyata saya belum terima, bagaimana? Saya mau berkata, tetap tabah. Orang yang tabah pasti sabar. Ada amin, saudara? Bukan hanya tabah, engkau harus sabar. Saudara, janji Tuhan itu ajaib. Tetapi ingat, karena janji Tuhan begitu ajaib, Anda tidak bisa langsung otomatis terima. Ada proses yang harus kita lewati. Anda harus sabar. Katakan, aku harus menjadi pribadi yang sabar. 5 huruf senang sekali. S-A-B-E-R. Sabar. Tapi sering kali ini bukan perkara yang mudah ya saudara. Kenapa? Karena orang sabar itu ajaib. Tapi mari kita perhatikan. Buka Yakobus pasal ke-5. Buka kitab saudara Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 hingga 11 ya. Ayat ini saya mau baca buat kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah, perhatikan, sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan tahu. Sebelum kita jumpa dengan Dia, di bumi kita lewati banyak hal, Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan menasehatkan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus apa? Meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara perhatikan, teguhkan hati. Ya, hatiku rontok, diteguhkan lagi. Ada amin. Makanya kita perlu Roh Kudus. Kuat, katakan Tuhan kuatkan aku. Ayat 9 berkata, saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut. Ingat, perhatikan. Dan jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, perhatikan, kami menyebut mereka berbahagia. Siapa mereka? Yaitu mereka yang telah bertekun. Perhatikan, kami telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Orang yang berbahagia itu orang yang bertekun. Dikatakan ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Wow, luar biasa saudara ya. Dikatakan apa? Di dalam pandangan Tuhan, berarti orang yang berbahagia itu sebetulnya apa? Orang yang bertekun. Katakan, aku juga mau bertekun Tuhan. Ada amin. Orang yang tidak sekejap 1 minggu, I love you Jesus. Minggu ke depan sudah lupa. Minggu depan lagi balik, I love you Jesus. Itu namanya nggak bertekun. Bertekun itu harus konsisten. Orang yang bertekun itu harus ada komitmen. Di dalam komitmen, saya percaya harus ada kesabaran. Anda mau saudara? Siapa yang mau berbahagia? Rahasia Alkitab berkata, harus tekun. Amin. Ayub saudara, dikatakan dia berbahagia. Wow, saudara bayangkan ya. Kalau kita baca kitab Ayub, berapa pasal saja menyatakan kenikmatan dan keindahan hidup Ayub. Ya, nggak banyak. Alkitab menceritakan lebih banyak apa? Proses, betul? Pada ayat awal-awal dikatakan, kalau Anda baca kitab Ayub, itu Ayub dikatakan punya anak ya banyak, punya harta banyak, istri 1 ya. Jangan salah saudara. Orang berkata, tengok Ayub istri banyak. Oh, itu namanya Anda salah. Jangan-jangan Alkitabmu beza. Jadi ayat itu berkata anak banyak, istri 1, harta banyak, pekerja banyak. Tetapi waktu di tengah-tengah banyak pasal berbicara tentang proses. Ayat terakhir, pasal terakhir ditutup apa? Berkat lagi, tapi yang double porsi. Double porsi diterima Ayub selepas dia ada proses. Jadi Anda mau berbahagia?
Alkitab memberi contoh seperti Ayub. Wow, saya baca ayat ini pun perut saya sakit, saudara. Kenapa? Karena pandangan Alkitab berbeza dengan kita. Pandangan Tuhan, pikiran Tuhan berbeza dengan kita. Pikiran kita apa? Sama saya dengan saudara. Saya pilih maunya apa? Pasal awal dengan pasal akhir saya gabungkan. Ya saudara, gak usah pasal yang di tengah. Aduh, coba bayangin saudara. Si Ayub ya, dikatakan baru dipromosikan Tuhan, anakku yang saleh, hidup benar tulus. Tiba-tiba datanglah si iblis kompromi. Tuhan nih promosi, dites dulu Tuhan. Nah saudara, kadang-kadang kalau Tuhan promosi ini memang ajaib ya. Tapi saya mau berkata, tetap percaya Tuhan menjaga kita, amin. Waktu Tuhan lihat Ayub mampu, Tuhan berkata, silakan tes anakku ya. Tuhan itu kalau promosi saya percaya tidak main-main. Macam kita promosikan orang, belum tentu bagus juga yang kita promosikan. Tapi kalau Tuhan promosikan orang, saya percaya Tuhan tahu kekuatanmu. Amin saudara. Dan ingat, Alkitab berkata Ayub itu berbahagia. Wow. Saudara, bisakah kita dipandang Tuhan seperti itu? Ya, Anda mau berbahagia? Kuncinya bertekun. Jangan lupa saudara, bertekun. Tuhan itu lebih mengingini dan lebih memperhatikan bahagian roh kita, bahagian berkat, bahagian kenikmatan. Saya mau berkata, itu bagi Tuhan perkara yang sangat tidak ada artinya. Tuhan seringkali di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan sering akan proses dalaman kita. Tuhan lebih concern, Tuhan lebih peduli dengan karakter di dalammu. Ada amin saudara? Makanya kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, orang pilih-pilihan Tuhan, orang pilihan-pilihan Tuhan, wow. Kalau saudara pahami jalan hidup mereka, ada banyak mereka selalu akhiri hidup dengan kemenangan. Tetapi di tengahnya ada pasal yang memang tidak sangat menyenangkan. Proses itu harus dilewati. Saudara, biarlah hari-hari di mana engkau menjalani hidup ini tetap kuat di dalam Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 6 ayat 12 berkata, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bahagian dari apa yang dijanjikan Allah. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia peroleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi harus punya kesabaran. Jangan lupa juga kita harus dikatakan tetap tekun. Saudara, Roma ayat 12, Roma 12 ayat 11 dan 12 berkata, dikatakan jangan kerajinanmu kendor, rohmu harus menyala-nyala, layani Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Ketika kita ada dalam ujian, saya mau berkata, tetap tekun, cari Tuhan. Jangan lupa Tuhan, tetap bergantung, tetap pegang janji Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bahkan di saat Tuhan memberi engkau kelimpahan, perhatikan ini. Ada kalanya manusia juga ada dua sisi. Sisi di mana ketika dia menderita, dia cari Tuhan. Ada sisi di mana dia menderita, dia tinggalkan Tuhan. Tapi perhatikan, kecenderungan orang yang hanya cari Tuhan di saat menderita itu juga salah. Ada kecenderungan yang lain, di mana ketika dia diberkati berlimpah-limpah, di situ dia lupakan Tuhan. Saudara masih ingat Salomo? Salomo orang yang luar biasa. Manusia tidak ada seperti Salomo. Ya, segala sesuatu itu ajaib. Hikmat ajaib, kekayaan ajaib, handsome saya pasti percaya ajaib. Kenapa? Coba bayangkan mana bolehlah lelaki, ya, istrinya itu seperti satu island, betul gak satu island? Ya 1000 saudara bayangin. Satu kali saya punya anak, ya suka tengok film kartun dalam Bible story. Dia melihat Salomo, the King Solomon. Dan mereka datang bertanya saudara, dia bilang, Mas, why the King Solomon? Kenapa Raja Solomon itu terkenal ya dengan istri dan perempuan banyak, dibilang. Boleh nggak Mak menikah dengan perempuan yang 1000, dibilang. Saudara bayangkan,
Saya bilang itu orang spesial. Ya, hanya satu bisa diteladani dari hidup Salomo, hikmat. Yang lain jangan diteladani. Alkitab berkata bahwa ketika engkau tidak setia, itu langkah awal engkau akan terjatuh dalam dosa. Haleluya. Saudara perhatikan kaum Adam. Ya, kaum Adam ini ada kecenderungan dia itu apa? Lemah. Lemah di mana? Di mata. Ya, kenapa? Wah, nggak cukup satu lah, pastor, perlu dua. Emangnya candy, saudara bayangkan. Saudara, mari belajar sisi Salomo. Kenapa Tuhan bisa berkata hati-hati dengan Salomo? Karena dia akhiri hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Tuhan kasih dia kelimpahan, Tuhan kasih dia kenikmatan, bukan membuat dia bergantung, tetapi dia jauh dari Tuhan. Saudara, engkau diberi kenikmatan, engkau diberi kelimpahan. Mungkin hari-hari ini Tuhan promosikan, wah puji Tuhan pastor. Orang lain resesi, saya mengalami resepsi. Wah puji Tuhan saudara, ajaib ya. Tapi satu hal pesan saya, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Ada satu ayat di dalam kitab Ulangan. Ulangan, saudara, saya mau berkata Ulangan pasal yang ke-8. Ingat ini, Ulangan pasal 8 ayat 17 hingga 18 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Wow, sombong ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa? Ada tujuannya. Dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai seperti sekarang ini. Jadi saudara perhatikan, berkat itu mengikuti sebetulnya untuk apa? Meneguhkan perjanjian. Nah, orang-orang yang diteguhkan perjanjian, Tuhan lihat layak, maka berkat yang dari Tuhan, Tuhan bisa buka dalam hidupmu. Tapi saya juga mau katakan, tetap hati-hati. Seringkali orang dibawa Tuhan naik ke atas. Ingat saudara, kalau Anda mendaki gunung dan Anda duduk di gunung, saya percaya angin yang ada di atas gunung itu juga lebih kuat daripada angin di lembah. Betul saudara? Anda itu naik di atas gunung, saya yakin saudara, itu Anda rasakan sejuk. Kenapa? Anginnya kuat, godaannya kuat. Kalau saudara engkau dipercayakan hari ini, mungkin engkau terima tiap bulan 1.000, 2.000 ya, engkau tetap bersyukur. Satu kali tiba-tiba Tuhan hujani engkau, 1 bulan 10.000, 1 bulan 100.000. Wah, engkau makin bling-bling. Dan engkau tidak berjaga-jaga. Saya mau berkata, engkau akan cepat habis. Engkau merasa mulai memiliki. Nah ini perhatikan, engkau mulai merasa memiliki. Engkau lupa bahwa panggilan kita, kitab Kejadian berkata, kita pengelola. Engkau gak bisa pegang uang dengan kuat. Kenapa? Engkau pengelola. Ada amin. Engkau bendaharinya Tuhan. Jadi engkau harus tanya Tuhan, alokasi ini untuk kemana Tuhan? Ya, jangan semua saya. Bahaya saudara. Jangan lupa, jangan sampai kita lupa akan Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang menolong kemarin, ingat juga Tuhan pasti tolong engkau hari-hari hadapan. Pegang janji Tuhan. Daud berkata, bahkan ketika dia menghadapi Goliat, Saul berkata, kok kecil Daud, mana boleh. Tapi statement Daud berkata apa? Tuhan yang sering melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, dia juga pasti akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Ada amin saudara? Daud sangat yakin. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan gak pernah berubah. Saya berdoa, kalau kau mau terus maju, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan kau harus hidupi. Ya, tekun dalam hidup ini. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh kita boleh belajar. Baik Abraham, ya saudara, betapa dia sabar tunggu janji Tuhan. Seperti Yusuf juga, ya, mengalami kejahatan dari abang-abangnya, dia tetap sabar. Dia tetap jaga hati sampai Tuhan memberi dia
penggenapan janjinya. Bahkan apa saudara, Yosua dan Kaleb juga di saat dia menghadapi bangsa Israel yang 10 pengintai dengan pikiran negatif, kita gak bisa masuk tanah Kanaan, kita seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb berkata apa? Kita pasti bisa, kita pasti. Mereka begitu percaya tanah Kanaan memang milik mereka, dan memang terjadi. Amin saudara. Kalau Abraham bisa beriman, Yusuf bisa percaya, Kaleb dan Joshua juga tetap tekun dan yakin Tuhan sanggup. Apalagi kita juga tetap percaya. Hari ini saya akan tutup Alkitab atau firman Tuhan ini dengan ada sebuah kisah saudara. Sabar dulu ya. Ada satu kisah yang saya rindu saudara mendengar ini dan diberkati. Ya, ada satu kisah di mana hari itu mengharukan sekali. Ini terjadi pada tahun 1998, khususnya di Armenia. Yaitu ada seorang anak ya yang memiliki ayah, dan ayahnya ini adalah seorang ayah yang selalu berjanji kepada anaknya. Dia selalu berkata, "Nak, apapun yang terjadi, Papa selalu bersamamu." Itu menjadikan anak ini bertumbuh menjadi anak yang sangat confident. Dia ingat janji itu, kemanapun aku berada, apa yang kulewati, Papa bersamaku. Sampai satu kali terjadi saudara, hari itu ada gempa yang begitu kuat, ya 6,9 skala Richter, yang menghancurkan banyak bangunan gedung sekolah di Armenia. Dan ketika mendengar itu saudara, hari itu sang ayah begitu terkejut. Dia langsung ingat anaknya. Anakku di dalam gedung itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Sang ayah bersama dengan seluruh petugas ya, bomba dan semua orang-orang parents dari para murid mencari dengan sungguh-sungguh anak mereka. Sang ayah ini khususnya, dia ingat, aku mau berdoa, aku tidak mau melihat anakku mati. Saudara, dari semua yang namanya keruntuhan gedung, ayahnya mulai cari gedung, anaknya satu-satu dari timbunan puing-puing bangunan. Sampai satu kali saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang sangat rintih. Dia berkata, "Papa." Waktu sang ayah ini kan dia panggil anaknya, namanya bernama Armando. Armando, di mana kamu?" Dengan begitu sangat serius dia cari. Dan sang anak saudara, dalam anugerah Tuhan, tiba-tiba anaknya panggil Papa, dan papanya langsung angkat anaknya dan menyelamatkannya. Saudara, selepas beberapa bulan kejadian itu, sang anak sudah sehat. Anaknya bersaksi dan berkata kepada kawan-kawannya di hadapan kawannya. Anak itu berkata apa? "Itulah saya punya papa," dia berkata. "Papaku selalu berkata, aku selalu bersamamu." Sang anak itu dia begitu confident, dia berkata, "Aku sudah bilang, Papaku pasti datang menyelamatkanku." Dan saudara, hari itu Armando menjadi anak yang begitu sangat yakin. Saudara, dari kisah ini saya mau berkata, kalau ayah di dunia saja begitu sangat-sangat pegang janji, apalagi Bapa kita di sorga. Saudara, tetaplah maju di dalam Tuhan. Ya, dalam beberapa hari yang lalu saya sempat mengalami juga tekanan. Ya, ada banyak hal yang sepertinya membuat saya bahkan hampir tidak bisa move on. Tapi ayat ini mengingatkan buat saya bahwa Ayub berkata apa saudara? Kalau ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu bagaimana kondisimu hari-hari ini, apa yang engkau lewati dalam hidup ini. Namun satu hal saya mau mendorong kita, pegang dua perkara. Engkau mau tetap maju, you want to moving forward, jangan lupa biar rohmu menyala-nyala. Dan yang kedua, apapun yang terjadi, apa yang kau lihat, pegang janji Tuhan sampai akhir, karena janjinya iya dan amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan, kita mau berkata, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku percaya Kau
depan kamera atau handphone atau apapun, mari tundukkan kepalamu dan berkatakan, Tuhan, mungkin hari ini aku belum melihat Tuhan, tetapi aku mau pegang janji-Mu Tuhan. Aku terus mau maju Tuhan. Aku tidak mau mundur Tuhan. Aku tidak mau sampai kasih mula-mulaku itu jatuh. Oh Tuhan, hamba berdoa, Hiralaya Shikaralamayamo, Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat-Mu Tuhan bagi semua umat-Mu Tuhan. Bahkan mereka yang sudah jauh dari Engkau, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tarik mereka kembali Tuhan. Biar mereka menikmati anugerah Tuhan, menikmati janji Tuhan. Engkau pakai mereka naik dan bukan turun. Jangan sampai mereka menyerah Tuhan. Bahkan mereka-mereka yang sedang menantikan janji Tuhan, berkati mereka dengan ketekunan, beri kemampuan sabar untuk tetap juga percaya, dan tetap mereka Tuhan yakin bahwa janji-Mu ya dan amin. Badai apapun yang mereka hadapi, mereka percaya kalau Engkau yang buka jalan, tidak ada yang bisa menutup, dan Engkau yang menutup tidak akan bisa membuka. Engkau memegang kunci kerajaan sorga. Mari Tuhan, bangkitkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Pujikan dengan iman. Yes Lord, yes Lord. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji. Oh Jesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Menggenapi janji-janji-Mu. Menggenapi janji-janji-Mu. Haleluya. Oh, kami bersorak-sorai Tuhan. Kami terima kemenangan dan ajaiban yang daripada Tuhan. Kami terima yang terbaik yang daripada Tuhan. Jalan-Mu sempurna di dalam hidup kami ya Bapa. Sekali lagi hamba berdoa, yang lemah dikuatkan Tuhan. Mereka yang sakit ada kesembuhan. Mereka yang mengalami kehancuran dipulihkan ya Tuhan. Bawa mereka ke jalan yang benar. Bimbing mereka Tuhan untuk tetap punya roh menyala-nyala. Dan biarlah satu hari di mana mereka percaya pegang janji-Mu, maka mereka menikmati janji Tuhan. Biarlah benih firman-Mu hari ini Tuhan akan benar-benar merema dan tertanam dan termeterai di hati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you. Dan diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Tadi masa kita mula-mula di kebaktian awal, Tuhan ingatkan saya itu seperti ada minyak yang tercurah seperti Harun. Tadi saya mencari firman itu sebab saya sudah tak ingat apa ayat firman Tuhan itu. Dia berkata dalam dalam Mazmur 133, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saya melihat itu seperti ada minyak itu turun seperti meleleh di janggut ini. Janggut itu saya dapat melihat serupa dia seperti macam kalau kita orang yang berjanggut panjang kan, dia akan meleleh sampai ke sini. Saya dalam penglihatan saya lihat itu seperti minyak itu turun seperti meleleh seperti firman Tuhan ini di Mazmur. Tapi saya tak ingat, tapi bila saya duduk tadi saya dengar firman Tuhan, saya coba mencari, sebenarnya saya ingat itu memang di Mazmur, tapi saya tidak ingat itu kitab apa. Itulah, jadi mari kita itu hari-hari ini ingat di firman Tuhan. Macam
firman kita dengar hari ini, pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita tekun. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan berkata seperti Ayub diproses. Proses itu sangat mengerikan. Tapi satu hal saya belajar daripada kitab Ayub, Tuhan mengizinkan segala perkara itu untuk kita bertahan, untuk kita tetap tahan dengan ujiannya. Amin. Seperti ayat firman ini juga berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi seperti itulah yang saya dapat dari pagi masa kita nyembah Tuhan itu kuat di roh saya mengatakan seperti urapan itu turun, minyak anggur yang baru turun atas hidup kita. Amin. Percayalah apa yang sedang kau kerjakan hari ini, pegang janji Tuhan. Tetap tekun dan sabar dalam Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian sebelum kita memberi persembahan kita. Di komen ini juga akan dibagi tahu Public Bank Koneser Tabernakel. Jadi mari berikan persembahanmu, baik itu perjanjian perpuluhan dan persembahanmu di gereja Koneser Tabernakel, dan apa yang pun diberkati persembahanmu ataupun apapun sekalipun yang memberkati Anda. Sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan, mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Tuhan, seperti firman-Mu kami belajar Tuhan. Tuhan, biar kami tetap tekun dan bersabar dalam setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau keep move on Tuhan with Engkau Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, di dalam Engkau, terus maju di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, jangan pernah biarkan kami Tuhan hanya tertidur. Bangkitkan roh kami saat ini Tuhan, supaya kami Tuhan benar-benar tekun, benar-benar menanti setiap janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, singkapkan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga pengertian itu turun atas hidup kami Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan, singkapkan setiap firman-Mu Tuhan. Mari Engkau Tuhan Allah yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, baik itu anak-anak-Mu Tuhan, baik itu muda-mudi Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari berkati Tuhan, berkati pekerjaan mereka yang sudah mendapat pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap bisnis, usaha anak-anak-Mu Tuhan di Koneser Tabernakel. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami tidak tahu siapapun mereka, tetapi kami percaya ada berkat-Mu turun atas hidup mereka Tuhan, dari barat, timur, selatan menjadi bagian mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, hidup kami dalam lindungan kuasa-Mu Tuhan. Seperti Mazmur 91, kami duduk dalam lindungan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu, kebaikan-Mu turun atas kehidupan kami Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan, mencintai Engkau lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Kau bangkitkan roh kami Tuhan saat ini Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, kami mau terus maju memandang Engkau di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan katakan amin. Haleluya. Lagu ini berkata, mari kita semua umat pilihan Allah. Kita percaya kita umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ubah diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hey, bukan bagi nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia bukan bagi nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristusnya Tuhan, Raja segala raja.
ini sebab roh kita dibangkitkan. Katakan Tuhan Yesus itu adalah dahsyat berkuasa. Mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat berkuasa. Amin, amin, amin. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk setiap Anda yang sudah setia sampai akhir dalam ibadah CST. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Biar anugerah damai sejahtera turun dalam hidupmu. Engkau akan dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun. Dan Tuhan akan mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap apa yang kau sentuh dengan tanganmu, Tuhan jadikan berhasil. Damai sejahtera kerukunan turun dalam hidupmu, keluargamu dimanapun kau berada. Dan persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus angkat kita di awan-awan. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara dimanapun kau berada. Kita jumpa minggu hadapan. God bless you.